Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian keempat mekanika fluida. Namun untuk masalah persamaan Bernoulli dan hukum kekekalan energi ini belum kita sampaikan. Nah, pada dinamika fluida, materi pengertian dinamika fluida, aliran dalam fluida, kinematika fluida, nah itu sudah kita berikan pada video-video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli ini membahas tekanan, laju aliran, beda ketinggian aliran fluida dalam tabung alir. Ya, nah ini ada hubungannya dengan energi di dalam fluida, ya. Nah, seperti energi potensial, energi kinetik, energi tekanan. Di mana rumus-rumusnya kita bisa lihat pada layar bahwa energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian dari titik acuan, ya, beda ketinggian dari atau ketinggian alirnya, ya, aliran fluidanya. Kemudian percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat dan M adalah massa fluida, satuannya kilogram. Kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik ini rumusnya sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana V itu adalah kecepatan alir fluidanya, kecepatan alirannya dalam satuan meter per sekon. Kemudian ada energi tekanan. Tekanan ini merupakan satuan tekanan dikali dengan kecepatan alirnya. Satuannya dalam Newton per milimeter kuadrat. Dari hukum persamaan Bernoulli, kalau dipandang dengan terhadap energi alir, dari gambar bisa kita perhatikan, misalkan ada sebuah media alir, katakan ini pipa, ya. Pada sebuah pipa itu beda ketinggian saat fluidanya masuk dengan ketinggian pada saat fluidanya keluar. Nah, ini sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pemasangan pipa sanitasi, misalnya di rumah warga atau di rumah kita. Nah, itu kan ada perbedaan ketinggian pipanya. Nah, saat masuk, katakan pada saat masuk pipanya itu berada pada posisi di atas tanah, kemudian pipanya naik ke rumah lantai 2, di lantai 2 rumah misalnya. Nah, kemudian air keluar lewat di lantai 2, pipa di lantai 2 tersebut. Jadi di situ ada perbedaan ketinggian aliran masuk dengan aliran yang kedua. Nah, dari perbedaan ketinggian tersebut ada energi yang dihasilkan dari situ, ya. Kemudian kalau kita lihat energi dari fluida yang mengalir dalam sebuah tabung alir ini bergantung pada usaha atau kerja yang dilakukan zat alir. Nah, hubungannya merupakan konsep usaha dan energi pada hukum Bernoulli yang kita sampaikan di awal tadi. Pada gambar kita lihat bahwa awalnya fluida masuk dari penampang 1, misalnya A1. Nah, itu di titik A dan B, ya. Dari A1, ya. Kemudian kalau laju pada penampang yang di bawah atau pada H1 misalnya, dan penampang yang tinggi atau
atau H2, nah itu berturut-turut V1 dan V2. Nah, dalam selang waktu DT misalnya, dalam selang waktu DT, nah fluida bergerak dari A ke B sejauh ds1. Nah, seperti pada gambar di mana ds1 itu V1 dt. Nah, dan fluida yang bergerak keluar itu merupakan atau fluidanya bergerak dari titik C ke D. Nah, itu berpindah sejauh ds2 di mana sebesar V2 dt, ya, sebesar V2 dt. Nah, jika fluida yang mengalir adalah incompressible, tak mampu mampat gitu ya, dan fluidanya ideal, menurut hukum persamaan kontinuitas, volume fluida yang mengalir dari penampang A1 dan A2 dengan ketinggian H1 dan H2 selama waktu dt sama dengan dV dikali A1 kali ds1. Nah, ini juga sama dengan A2 kali ds2, ya. A1 ds1 itu sama dengan A2 ds2. Kemudian usaha yang dilakukan jika kita kaitkan dengan hukum Bernoulli yang kita jelaskan di awal tadi, maka di situ juga ada pengaruh dari tekanan yang dihasilkan oleh fluida tersebut. Nah, besar usaha ini seperti yang kita lihat di persamaan ke-1, persamaan 1 ya, itu sama dengan P1A1 ds1 dikurang P2A2 ds2. Nah, karena adanya perbedaan ketinggian, maka tekanan juga berbeda. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa A kali ds itu adalah volume ya. Nah, ini konstan. A1 ds1 itu sama dengan A2 ds2. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, maka persamaan usaha tersebut sama dengan P1 kurang P2 dikali dV. Nah, di mana dV itu adalah A1 ds1 itu sama dengan A2 ds2. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa persamaan Bernoulli itu merupakan P ditambah setengah rho V, ya, rho V laju alirnya ya, kecepatan alirnya ditambah rho GH. Nah, ini konstan. Konstan artinya di sini bahwa pada persamaan Bernoulli ini sisi masuk itu sama dengan sisi keluar. Jadi fluida masuk itu besarnya sama dengan fluida yang keluar, ya, di mana P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2, ya, P2 ditambah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, ya. Nah, rho di sini adalah massa jenis, itu adalah konstan, ya, itu adalah konstan. Nah, jadi ini untuk fluida yang dinamis. Kalau untuk fluida statis, nah, kecepatan alirnya itu sama ya, sama, di mana V1 sama dengan V2 itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, jadi persamaan Bernoulli di sini P ditambah setengah rho V ditambah rho GH itu akan menghasilkan tekanan hidrostatik ya, di mana tekanan hidrostatik itu adalah P0 ditambah rho GH ya, P0 ditambah rho GH. Nah, dalam hal ini kecepatan 0 ya, kecepatan 0, sehingga yang ada adalah tekanan hidrostatik itu sama dengan P0, P atmosfer ya, P yang dari udara ditambah rho GH. Kita lihat di contoh yang pertama ini. Jadi pada gambar seperti pada layar itu ada sebuah fluida mengalir dalam pipa, di mana pipa yang masuk ya, fluida yang masuk pada penampang pertama, katakan itu diameternya 2 meter, masuk dengan laju alirnya sebesar 3 meter per sekon. Kemudian
fluidanya itu mengalir ke penampang kedua yang ada di bawah. Katakan A2 pada diameter 1 meter dengan laju alir keluarnya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa di dalam pipa alirnya itu tanpa gesekan ya. Jadi gesekannya 0 atau di situ viskositasnya sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan di sini berapa beda ketinggian dari alir dari fluida tersebut. Nah, untuk H1 itu ketinggiannya sebesar Y1. Sedangkan untuk ketinggian yang saat fluidanya keluar itu Y2. Nah, titik 1 dan titik 2, nah di sini kita bisa selesaikan di mana pada titik 1 dan titik 2 itu merupakan permukaan bebas ya, permukaan bebas dengan kecepatannya merata pada seluruh penampang. Nah, diketahui bahwa V1 di situ ada 3 meter per sekon, sementara V2 itu 10 meter per sekon. Nah, H1 ya, H1 di situ di sini dari titik 1 ya. Titik 1 itu di permukaan bagian atas dari pipanya. Nah, diameternya ada 2 meter. Kemudian ketinggian dari tanahnya itu ada sebesar Y. Maka H1 di sini adalah Y ditambah 2, ya, ditambah diameter dari pipanya. Kemudian untuk H2-nya ada sebesar 1 meter ya, 1 meter. Nah, tekanan di sini P1 itu sama dengan P2, sama dengan 0 karena gesekannya diasumsikan tadi tidak ada gesekan ya, tidak ada gesekan, artinya viskositasnya sama dengan 0. Maka beda ketinggian alirannya atau Y ya, atau Y menurut hukum persamaan Bernoulli, di mana P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH2. Tekanan di sini adalah 0, maka P1 sama dengan P2 sama dengan 0 karena tidak ada viskositas atau viskositasnya 0. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui sehingga kita dapat nilai Y di situ beda ketinggiannya sama dengan Y sama dengan 35,5 dibagi 10. Nah, sehingga kita dapatkan beda ketinggiannya sama dengan 3,55 meter. Ya, jadi untuk konsepnya sebenarnya mudah dipahami, di mana bahwa kecepatan, bahwa aliran yang masuk itu sama dengan aliran yang keluar ya. Oke, sampai di sini untuk materi dinamika fluidanya mungkin sudah selesai. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan masuk ke kehilangan energi ya. Kehilangan energi ini itu mengawali materi aliran di dalam lubang ya, aliran dalam lubang dan aliran pada peluap. Nah, peluap ini adalah kalau venturimeter itu kan lubang yang dalam skalanya kecil ya. Kalau peluap atau mercu itu lubang dalam skalanya besar atau dalam ukuran besar. Nah, nanti kita akan menghitung ya debit alir di situ, kemudian energi alir di situ. Nah, jadi kita awali dulu dengan laju aliran. Ya, laju aliran itu nanti mungkin kita mulai dengan alat pengukur aliran, kemudian berapa
besar laju alirnya. Nanti kita lihat aplikasinya ke skala yang lebih besar, yaitu aliran pada peluap atau bendung atau mercu ya. Nah, mungkin hanya itu dulu yang bisa kita jelaskan untuk menyelesaikan materi dari dinamika fluida ya. Yang sebelumnya ada kinematika fluida, dan ini masuk ke hukum persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.